Saya akan menelisiknya eksklusif. Kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern. Yang jelas tempat itu ilegal. Rumah mewah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin membuat gempar. Sebab di lingkungan rumah mewahnya ditemukan kerangkeng manusia. Kerangkeng alias penjara terdiri dari 2 kamar, berukuran 6 x 6 meter, lengkap dengan kokohnya jeruji besi. 48 orang hidup sekaligus di dalamnya. Penemuan ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK terhadap terbit rencana atas dugaan suap. Saat penggeledahan itulah terungkap ada penjara manusia di dalam rumahnya. Sejumlah pertanyaan mengemuka. Digunakan untuk apa kerangkeng manusia ini? Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migran Care bicara, dugaan perbudakan modern lantang disuarakan. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Pertama adalah Bupati itu membangun semacam penjara gitu ya, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Yang keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Yang ketujuh, tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Gitu. Baru tahu ada kepala daerah yang mestinya melindungi warganya, tetapi justru menggunakan kekuasaannya untuk secara sewenang-wenang melakukan kejahatan yang melanggar prinsip HAM, anti penyiksaan, anti perdagangan orang, dan lain-lain. Atas temuan ini, polisi punya pendapat lain. Dari hasil penyelidikan sementara, Kapolda Sumut menyatakan kerangkeng di rumah terbit adalah tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Meski demikian, diakui keberadaan penjara dalam rumah Bupati ini tak berizin. Yang jelas tempat itu ilegal, udah ya. Gitu. Jadi kalau ilegal itu berarti tidak boleh. Dengan kesadaran sendiri, orang tua mengantar, ya, dan menyerahkan, kemudian dengan pernyataan. Nah, tetapi apa itu kita nanti lihat, kita akan dalami apa prosesnya. Misteri menyeruak, kerangkeng manusia milik sang bupati. Benarkah hanya sebagai tempat rehabilitasi? Atau ada perbudakan, bahkan penyiksaan? Aiman menyelisiknya eksklusif. Dan saudara, ini adalah perkebunan sawit yang dimiliki oleh Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin. Dan saya ingin mewawancarai juga saudara pengawas atau pembina para, dalam tanda kutip ya, tahanan yang berada di dalam jeruji besi, Suparman Perangin-Angin. Iya. Pak Suparman, siap. Terima kasih. Aiman, Kompas TV Jakarta. Siap. Bapak pengawas ya Pak ya? Saya dari dalam tanda kutip warga binaan atau orang-orang tahanan nih, saya katakan gitu. Saya ini
pengawas sukarela. Maksudnya? Tapi kan dapat upah juga? Tidak. Karena Tidak? saya juga mantan sini juga. Oh, Bapak juga? Iya. Dulu mantan memakai narkoba juga? Enggak, saya enggak. Ada kejahatan saya yang lain. Boleh tahu apa kejahatannya waktu itu? Ya, pribadi. Penganiayaan? Enggak. Atau apa? Berjudi. Oh, berjudi. Iya. Oh, jadi di sini bukan hanya narkoba nih? Bukan. Ada juga judi. Ya, kalau memang udah meresahkan kali berjudinya banyak-banyak ya, cemana lagi? Tahun berapa di sini? 2020 sampai 2021. Terus lulus dalam tanda kutip ya? Lulus jadi warga binaan? Nah, ditunjuk saya sebagai pengawas sukarela. Terus kerjanya apa? Ya, untuk mengawasi orang ini, ngelihat kondisinya, kesehatannya, Oke. makannya. Kalau ada yang sakit segala macam langsung dilaporin? Iya, langsung dilaporin. Kemana laporinnya? Kita bawa itu nanti ke klinik-klinik atau Hah? yang ada di dekat sini gitu. Abang sempat sakit juga mungkin? Atau ada yang sakit? Iya, kalau namanya demam kan biasa. Dikasih obat dan lain sebagainya? Iya. Tapi dimasukkan lagi ke sini? Dimasukkan lagi. Tapi saya mau geser ke sana sedikit ya, Iya. boleh? Saya akan menunjukkan, saudara. Saya ingin bertanya kepada Bang Suparman yang merupakan alumni sini. Kenapa mesti dijeruji besi? Dan kenapa mesti ditahan di dalam? Kalau pecandu narkoba itu kalau kita nggak ditahan di dalam, berkeliaran nanti dia cuman. Sementara keluarga mereka yang menyerahkan kemarin, nanti kan kita disalahkan. Oke. Kalau itu sound system buat apa itu? Itu untuk anak-anak kita, biar umpamanya dia pas lagi istirahat, biar nggak stres kali lah, dikasih Oke. musik. Dan saudara ini tadi saya masuk ke dalam, saya mau tanya, ini kalau satu ruangan kurang lebih 6 kali 6 meter, gimana tidurnya 24 orang? Boleh saya jelaskan dulu sebentar? Oke. Saya sudah minta izin ke pihak polisian untuk masuk, saudara. Di bawah pun bisa tidur. Jadi Tapi kan di bawah lantai. ini kita... Oh, isi pakai ini. karpet? Iya, seperti inilah dia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah kurang lebih ya. Iya, 8. 8, 16 ya cukup 24 orang. Dan maksimal 24 orang. Maksimal itu kalau Bapak kemarin itu bilang itu 25 satu kamar. Kedua ini 50. Oh, maksimal 50, bukan 48 bahkan 50 orang ya. 50 orang, saudara. Lalu kalau seandainya sudah penuh, ada yang nganter lagi orang tua ke sini? Stop. Oh, nggak terima? Nggak terima. Terus dipekerjakan di kebun sawit, betul? Itu tidak. Jadi gimana? Dia dibina berdasarkan keahlian mereka. Umpamanya, Misalnya? ini dia dulu nih punya bengkel melas itu. Nah. Kalau memang memungkinkan, itu Bapak karyawan. Kalau abang dulu bagian apa dulu? Saya kebetulan medis, Abang dulu sekolah apa? akademi perawat. Luar biasa. Pernah kuliah ya? Pernah kuliah, ya, lantaran jahatnya. Orang tua tidak sanggup lagi. Keluarga udah saya tinggalkan, udah istri. Nggak tahu lagi keluarga mau ceman-ceman. Abang udah pisah sama istri sekarang? Sekarang udah balik, alhamdulillah setelah keluar Alhamdulillah. dari sini. Sebelumnya judi sempat pisah. Iya, sempat pisah. Karena udah habis semua. Judi apa dulu, Bang? Dadu. Habis berapa itu? Sudah habis berapa uang itu? Kurang lebih 1 Innova baru lah. Ratusan juta ya? Meskipun kasus KPK Pak Bupati Langkat Ya. nonaktif terbit rencana perangin-angin, Siap. tentu kan itu kasus yang lain. Iya. Juga abang tidak mendukung soal itu. Ya, itu kita serahkan kepada pihak KPK lah. Tapi kalau soal rehabilitasi atau pembinaan narkoba ini, Saya nangis. Kalau diberitakan itu di TV itu memang ini perburuan modern katanya itu. Saya perbudakan modern. tidak benar. Karena apa saya bilang? Kalau memang tidak ada ini, saya nggak jadi manusia lagi. Dipercayakan saya sebagai pengawas di sini, saya pun bersyukur. Saya bisa ajari adik-adik saya ini yang di sini, supaya bisa berkehidupan lebih baik lagi nanti ke depan. Nah ini kemana kemarin yang ada warga di sini? Kemarin itu, lantaran kita udah ada viral di media sosial itu, jadi keluarga itu takut karena ada bahasa itu yang berkembang. Mereka ini mau dipindahkan. Orang kami yang ngantar kemari diketahui kepala desa. Oke. Jadi begitu ini berkembang, dibawa keluarganya lah pulang semua. Iya, warga sekitar ini. Ada yang banyak cerita ke abang, ngeluh ke abang, bang, saya udah nggak kuat nih nanganin anak saya misalnya karena narkoba atau judi atau penganiayaan dan lain sebagainya. Itu udah banyak. Bahkan ini yang udah pulang pun bilang sama saya kemarin itu, Pak, kalau bisa itu dipercepat buka.
Kenapa saya bilang? Saya takut anak saya kambuh lagi. Misalnya? Ada yang pernah kemarin itu masuk itu, ibunya lagi sholat itu, disiram pakai air panas. Pakai air panas? Iya. Melepuh? Iya. Kenapa disiram? Karena nggak dikasih Karena uang? nggak dikasih uang. Untuk beli narkoba? Iya. Saking parahnya dulu di sini. Bang Suparman, Iya. Peranginangin, ini masih family juga dengan Pak Terbit ya? Hubungannya apa? Kalau saya manggil dia bapak. Bapak, Iya. oke. Pak Tengah kalau orang Pak Karo Tengah, bilang. iya. Ada pabrik dari kelapa sawit. Boleh saya diantar ke sana? Kalau itu harus ada izin dulu. Harus ada izin di sana ya. Tapi kita coba ya. Dari direkturnya. Dari direkturnya. Nanti kita coba, minimal saya coba ke sana untuk mengetahui bagaimana kemudian proses pekerjaan di sana. Dan orang-orang yang di sini juga mereka dipekerjakan di sana. Dipekerjakan. Sampai sekarang masih ada yang pekerjaan di sana. Iya. Kalau dia udah lulus dari training di sini, artinya kita Oke. bilang training, gitu. Proses pembinaan itu kalau memungkinkan itu dikaryawankan, Dikaryawankan. digaji. Dan kalau sudah dipekerjakan, kalau memang berhasil, dijadikan karyawan tetap. Betul. Baik. Dan saudara, saya akan mencoba untuk ke pabrik CPO milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana Peranginangin. Saya akan menuju ke sana nanti, saudara, eksklusif di Aiman. Dan saudara, ini adalah pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh Bupati Langkat Nonaktif. Sebagian diisi oleh alumni warga binaan dari sana. Sebagian diisi oleh alumni. Oke, dan ini besar sekali ya. Belum pernah dimasuki oleh media manapun. Eksklusif di Aiman ya. Siap. Saya akan menelisiknya eksklusif